Pak Rifai Abbas, boleh mendengar suara kami, Pak? Bisa mendengar? Iya, Pak. Saya mendengar dengan jelas, Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Abu, lanjut lagi peserta berikutnya. Terima kasih Pak Host, Pak Ahmad Juwaini. Alhamdulillah kita sudah hampir penghujung ini. Nah, ini peserta yang ke-9 atas nama Saudari Sri Dewi Inayasari akan menyampaikan rancangan aktualisasinya berjudul Sistem Pengaduan Masyarakat atau disingkat dengan SIPMAS berbasis online pada Kesbangpol Kabupaten Banggai Laut. Yang saya hormati Pak Penguji, Pak Rahmat Gunawan, Pak Mentor, Muhammad Rifai Abbas, yang saya hormati Pak Host, Pak Ahmad Juwaini, dan juga saya banggakan Sri Dewi Inayasari. Silakan Saudari Sri Dewi Inayasari bisa menyampaikan rancangan aktualisasinya secara singkat 5 sampai dengan 10 menit, poin-poin penting yang perlu diketahui di seminar ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Izin share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Inayasari, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Jabatan Analis Pengaduan Masyarakat Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Laut. Kali ini saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi dengan judul Sistem Pengaduan Masyarakat atau disingkat dengan SIPMAS berbasis online pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Laut. Salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Namun, sejak berdirinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Laut tanggal 22 April tahun 2013 sampai dengan saat ini, untuk pelayanan publiknya belum maksimal. Ya, dengan bukti tidak tertuangnya sistem pengaduan masyarakat dalam Renstra Kesbangpol Kabupaten Banggai Laut tahun 2021 sampai dengan 2026. Olehnya itu, saya sebagai peserta CPNS mengangkat isu ini untuk dijadikan rancangan aktualisasi. Ada 4 isu dalam rancangan saya kali ini, namun setelah dianalisa menggunakan alat bantu tapisan isu yaitu metode APKL dan USG menghasilkan 1 isu prioritas, yaitu belum adanya sistem pelayanan pengaduan masyarakat. Setelah selesai dianalisa, maka muncullah diagram fishbone, yaitu untuk mencari akar penyebab masalah dan menghasilkan 1 gagasan, yaitu sistem pengaduan masyarakat atau disingkat dengan SIPMAS. Untuk tujuan dan manfaat rancangan aktualisasi kali ini, yaitu ada tujuan umum dan khusus dan manfaat bagi peserta, OPD, dan juga pemerintah Banggai Laut, serta masyarakat. Untuk kegiatan dan tahapan kegiatan, ada 4 kegiatan yang terbagi atas 3 tahapan. Kegiatan pertama yaitu persiapan aktualisasi, dengan tahapan yang pertama koordinasi dengan pimpinan mengenai rancangan aktualisasi, yang kedua berdiskusi dengan mentor mengenai alur pelayanan, dan ketiga membuat rancangan alur pelayanan pengaduan masyarakat. Untuk kegiatan kedua, yaitu pemilihan jenis aplikasi yang akan digunakan dalam pelayanan pengaduan. Dengan tahapan yang pertama mencari aplikasi pelayanan pengaduan, kedua berdiskusi dengan rekan kerja mengenai pemilihan Google Form sebagai alat pelayanan pengaduan masyarakat, ketiga menentukan poin-poin yang akan dimasukkan dalam formulir pengaduan. Untuk tahapan ketiga, yaitu membuat formulir pengaduan pada Google Form. Dengan tahapan yang pertama, membuat email bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional. Kedua, masuk pada web Google dan memilih template yang akan digunakan. Yang ketiga, menginput semua poin ke dalam formulir pengaduan. Untuk kegiatan keempat,
yaitu sosialisasi, penyebaran link, uji coba, dan evaluasi penggunaan SIPMAS dengan tahapan pembuatan akun Facebook Kesbangpol Banggai Laut, 2. Melakukan sosialisasi, penyebaran link pada masyarakat melalui Facebook, dan uji coba sistem pengaduan masyarakat atau disingkat dengan SIPMAS Kesbangpol. Dan yang terakhir yaitu evaluasi penggunaan link pengaduan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Oh iya, maaf Pak, lupa. Untuk jadwal kegiatan, ada 4 minggu Pak yang dijalankan untuk tahapan kegiatan pertama pada minggu pertama, kegiatan kedua, dan sebagian kegiatan ketiga pada minggu kedua, dan sisa kegiatan pada kegiatan ketiga nomor 3 dan kegiatan keempat pada nomor 1 masuk pada minggu keempat, dan kegiatan keempat pada tahapan nomor 2 dan 3 masuk pada minggu keempat. Ya, terima kasih. Terima kasih Saudari Sri Dewi Inayasari. Mantap sekali, singkat, padat, jelas, dan ada yang menarik lagi. Ini suaranya seperti penyiar. Dengar-dengar suaranya naik turunnya, ini volumenya ini. Saya pikir penyiar TVRI tadi. Nah. Saya kira di bandara tadi, Pak. Oh iya, di bandara, ya betul. Rupanya sama ya, telinga kita sama. Baik, ya mau menghadapi pengaduan masyarakat, Sri Inaya sudah mempersiapkan alur-alurnya, ya, cara-caranya, strateginya, berbiasa, ada sistemnya, yaitu berbasis online. Biasa ini inovasi, ini gagasan penting ini. Tapi sebaiknya kita dengarkan dulu respon, tanggapan, penguatan dari Pak Mentor Muhammad Rifai Abbas. Silakan Pak, bagaimana anak buahnya tadi kita dengar sama-sama menyampaikan rancangannya itu yang luar biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muji, Pak Rahmat Gunawan, yang kami hormati Pak Abu Bakar selaku coach. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi Ibu Sri Dewi Inayasari tentang sistem pengaduan masyarakat berbasis online. Ini Pak, ini luar biasa, salah satu terobosan yang luar biasa bagi kami, menurut kami Pak. Karena selama ini yang terjadi pada kami di Badan Kesbangpol, masyarakat itu selalu datang langsung menghadap untuk menyampaikan aduannya kepada kami, kepada bidang penanganan konflik itu tatap muka langsung. Sehingga untuk teman-teman masyarakat yang wilayahnya jauh, itu jelas memakan waktu, memakan biaya yang cukup besar. Katakanlah dari buang-buang yang biasanya selalu untuk menghadap para kami untuk melakukan pengaduan masyarakat, itu katakanlah tentang pengaduan tentang masyarakat yang hari ini nelayan itu yang masih menggunakan alat penangkap ikan dengan menggunakan bom bahan peledak untuk menangkap ikan. Jadi kadangkala ini dibuang-buang, itu salah satu desa yang menjadi aset wisata untuk Banggai Laut yang sudah skala nasional. Ini mereka resah Pak. Jadi untuk menyampaikan aduannya terkait dengan nelayan yang masih menggunakan bahan peledak bom, ini mereka harus ke kantor. Butuh waktu 8 jam untuk sampai ke kabupaten, dari daerah buang-buang ke kabupaten. Tentunya ini memakan waktu yang cukup besar, biaya yang cukup banyak, yang besar. Sama saja halnya dengan terkait kemarin dengan berlakunya Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang mengenai pengawasan wilayah, yang sebelumnya itu wilayah Banggai Laut itu untuk pengawasannya dari 0 sampai 4 mil wilayah perairan itu ada di kabupaten. Hari ini ditarik ke provinsi. Nah, di sini Pak banyak terjadi potensi konflik yang bisa terjadi itu antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Hal ini sama Pak, untuk melakukan pengaduan nelayan modern ini harus ke kantor menghadap. Tapi dengan adanya terobosan yang disampaikan oleh Ibu Sri Dewi Inayasari, saya yakin ini satu hal yang pasti akan memudahkan masyarakat. Manfaatnya pasti banyak. Manfaatnya jelas besar bagi masyarakat untuk melakukan kemudahan. Karena hari ini mereka tidak perlu lagi nanti datang menghadap langsung untuk bertemu face to face. Tapi dengan aplikasi yang ada, mereka bisa menyampaikan lewat aplikasi ini. Sehingga kami hari itu juga bisa langsung mengambil tindakan untuk melakukan cegah dini terhadap potensi konflik yang akan terjadi. Saya pikir
Demikian Pak. Ya. Terima kasih Pak Mentor atas dukungan dan penguatannya. Ya memang kita juga mengakui ini luar biasa Saudari Sri Dewi Nayasari dengan isu gagasannya untuk mencoba mengatasi bagaimana pengaduan-pengaduan ini bisa diakomodir dengan baik ya. Saya kira itu intinya, menggunakan aplikasi tertentu di unit kerja dan di Kesbangpol. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Mentor. Selanjutnya Pak Rahmat Gunawan sebagai penguji kita. Silakan Bapak bisa memberikan masukan, saran atau pertanyaan-pertanyaan untuk lebih menguat apa yang dilakukan dan bagaimana ke depan. Mudah-mudahan saja semua berjalan lancar dengan masukan-masukan dari Pak Muji. Silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak Abu Bakar Al-Mahdali selaku coach. Terima kasih kepada Pak Mentor yang saya hormati, kepada host yang saya hormati, kepada Ibu Sri Dewi yang kita banggakan bersama. Saya kira ini bagus sekali ya dari apa yang dijelaskan oleh Pak Mentor tadi, sangat betul-betul diharapkan untuk bagaimana mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat melalui sistem informasi seperti ini ya, pengaduan masyarakat. Lebih cepat, lebih efektif, dan tidak lagi harus menunggu untuk datang ke kantor. Perihal ini tentu tidak juga harus dimudahkan dengan apa yang menjadi kita punya perencanaan, tetapi di sini saya hanya ingin mau mendengarkan dari Ibu Sri kesiapan yang penggunaan aplikasi itu sehingga bisa sampai kepada stakeholder yang dimaksud. Artinya masyarakat mampu mengakses atau mampu menggunakan aplikasi yang dimaksud. Coba saya ingin mendengarkan alur yang disebutkan tadi seperti apa. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Rahmat. Jadi alur dari pelayanan pengaduan masyarakat ini, saya menggunakan, sebenarnya bukan aplikasi Pak, sebenarnya ini formulir Google Form. Ya, jadi formulir ini saya buat dan disosialisasikan kepada masyarakat menggunakan Facebook Kesbangpol. Jadi saya sudah taruh di situ linknya, link pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengakses lewat melalui Facebook Kesbangpol itu. Ya, begitu Pak. Jadi untuk targetnya memang seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka Laut. Ya, seluruh masyarakat. Untuk target sekarang ini untuk rancangan. Iya Pak, seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Laut, karena Kesbangpol mengawasi seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Laut. Apakah aduannya hanya memang mengenai masalah perikanan tadi? Apakah tidak ada aduan lain? Oh, ada Pak, karena Kesbangpol ini menangani semua konflik pengaduan. Seperti itu. Ada misalnya kemarin kita kita menangani pengaduan tentang penutupan masjid itu, dan Bapak Mentor langsung ke sana. Tapi itu hanya melihat dari postingan salah seorang warga di daerah tersebut melalui Facebook. Jadi belum ada sistem pengaduan yang langsung kepada kami. Jadi kita hanya melihat saja. Seperti itu Pak. Ya, kalau ada aduan ini maka langsung masuk kepada kami dan langsung kita telusuri seperti itu. Ya, saya kira memang tentang pengaduan ini yang kendala biasa tersedianya fasilitas tetapi tanggapan dari tempat pengaduan. Mungkin dari Ibu Sri sudah merencanakan ketika ada aduan itu yang bertugas untuk aksi cepat tangkap tadi itu, apakah sudah ada operator khusus atau orang yang menangani khusus itu? Iya, untuk menangani itu pertama masuk di email kami, email ke Kesbangpol, dan kami akan memilah pengaduannya itu dan kami teruskan kepada kepala bidang.
Pak Mentor sendiri, Pak Rifai Abbas. Dan Pak Rifai Abbas yang akan menugaskan Bagus sekali ya, Satgas tersebut untuk terjun langsung ke tempat kejadian. Bisa juga bisa bersama-sama dengan Pak Kabid. Seperti itu, Pak. Jadi memang perlu adanya tim ya agar rancangan aktualisasi ini bisa tercapai dengan target yang Ibu Sri sudah laksanakan, sehingga tim ini juga untuk memperkuat bagaimana tadi proses alur tadi itu, sehingga nanti sampai pada stakeholder yang dimaksud. Nah, kemudian juga bimbingan dari mentor tentu sangat diharapkan ya. Untuk itu saya tidak panjang lebar dalam pertanyaan ini karena dari beberapa keterkaitan substansi juga saya sudah melihat adanya keterkaitan agenda 3 dan agenda 2 juga di sini. Saya pikir ini sudah bagus sekali. Dan di sini bisa kita pembaca sudah bisa melihat langsung. Cuman satu hal yang saya tanyakan lagi, ini yang terakhir, masalah sosialisasinya memang hanya menggunakan Facebook saja, tidak lain lagi selain Facebook atau apa? Ya, hanya melalui Facebook, karena Facebook ini hampir semua masyarakat bisa menggunakannya. Tapi dalam sosialisasi menggunakan Facebook juga kita akan menyisipkan nomor telepon, Pak, seperti itu. Untuk masyarakat yang akses jaringannya kurang memadai, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri Dewi. Saya kira cukup jelas dan insya Allah ini bisa teraktualisasikan ke depan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira bagus sekali apa yang direncanakan Saudari Sri Dewi Nayasari yang bermuara pada upaya peningkatan pelayanan publik ya, lebih cepat, lebih efisien, lebih maksimal. Tentu berbeda dengan paradigma pelayanan publik di masa-masa lalu. Walhasil peserta-peserta Latsar ini kayaknya saya sulit membedakan ini antara peserta Latsar dengan peserta PKP. Dan semua cerdas-cerdas, inovatif, kreatif. Inilah mungkin ya, karena memang mereka ini direkrut dengan tanpa nota, tanpa kata BLC, semua berdasarkan kemampuan melalui tes objektif ya, tes sistem KAT itu, dan ini tidak lain juga berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan paling khusus lagi Sri Dewi Nayasari ini mungkin pernah pengalamannya kerja di bandara yang seperti Pak Ahmad Juwaini bilang, bandara sebagai apa reporternya Lion Air mungkin apa Garuda, suaranya bagus sekali, naik turunnya itu mantap. Oke, saya kira kita sempat menyimak apa yang direncanakan ini dan juga menikmati suara merdu dari Sri Dewi Nayasari. Terima kasih ya. Terima kasih juga kepada Pak Rahmat Gunawan, terima kasih Pak Mentor. Dan akhir sesi ini bagi aplaus yang mulia kepada Sri Dewi Nayasari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Bu sudah memandu proses ujian dari Bu Sri Dewi Nayasari. Selamat Bu sudah melewati proses ujian ini, dan silakan melakukan perbaikan, koreksi dan implementasi laporan rencangan aksi aktualisasinya sesuai dengan apa yang diberikan saran masukan dari Pak penguji. Terima kasih banyak Pak Muhammad Rifai Abbas selaku mentor. Bu Dewi sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk mendampingi Bu Sri Dewi. Mudah-mudahan rencana aktualisasi bisa berjalan lancar dan kita akan ketemu lagi di sesi ujian aktualisasi yang akan datang. Kami silakan untuk live room karena kita akan mengundang peserta ujian berikutnya, dan Bu Dewi boleh dihentikan recordingnya.